Bismillahirrahmanirrahim. Pinggirnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa ba'du fahazihi wasiyatul Mustafa alaihi salatu wassalamu li Ali ibni Abi Thalibin karramallahu wajhahu qala da'ani Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fakhalautu ma'ahu fi manzilihi faqala li ya aliyu anta minni bimanzilati Haruna min Musa alaihi salamu ghaira annahu la nabiyya ba'di. Ngartinya di tengah aja, biar kayak kitab saya itu hitam tuh gitu tuh ya, kitab saya kan hitam tuh, ngaji begitu biar ada anunya, ada catatannya. Bismillahi, dengan nama Allah, Ar-Rahmani yang maha penyayang. Yang maha penyayang, yang maha pengasih. Siapa aja dikasih. Orang kafir dikasih. Apalagi orang Islam, orang kafir dikasih. Yang takwa dikasih. Yang maksiat juga dikasih. Kayaan yang maksiat lagi. Ya, tukang baca rati mah biasa aja. Tukang maksiat kaya-kaya. Ar-Rahimi, yang maha penyayang. Siapa aja disayangi di dunia, nanti di akhirat mah enggak. Orang biar banyak banget juga dosanya, enggak disiksa di dunia, enggak. Ditunda aja, disimpan. Jangan nanti ada orang tahu kalau dia tukang maksiat. Nanti di akhirat. Ada 4 kalimat. Bismi Allahi Ar-Rahmani Ar-Rahimi. Karena dosa yang kita lakukan itu biasanya 4. Dosa sengaja, yang tahu dilanggar. Dosa enggak sengaja, dosa siang, dosa malam. Kalau orang baca bismillah tuh 4-4-nya dosanya rontok. 4 kalimat. Kalau Ar-Rahmani ada dalam Asmaul Husna, Ar-Rahimi juga ada. Yang awal lagi Malaya. Kalau Allahi nggak ada Asmaul Husna, dia mah sendiri. Nggak masuk Asmaul Husna, nggak masuk. Namanya Isim Jami namanya. Dia menghimpun Asmaul Husna. Itu Allah. Misalnya kita lagi sakit nih. Kita nyebutnya ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahnya kita sebut. Itu sama dengan kita lagi ngucap ya Syafi, ya Syafi, wahai yang menyembuhkan, sembuhkan saya. Tuh gitu. Kalau nggak punya duit, kita ngomong ya Allah, lagi nggak punya duit ini ya Allah. Itu sama dengan kita nyebut ya Rozak, ya Rozak, wahai Tuhan yang ngasih rezeki, kasih rezeki saya, pakai Allah. Begitu namanya isim jami namanya, yang menghimpun seluruh isim-isim nama-nama yang ada di Asmaul Husna. Kalau kita banyak dosa, kita nyebut ya Allah, dosa saya banyak banget ya Allah, dosa saya banyak ya Allah. Allah yang disebut, maksudnya mah ya Tawwab, ya Tawwab. Wahai Tuhan yang menerima taubat, ampuni dosa saya. Itu menghimpun kalau Allah tuh. Makanya
Di awalnya bismillah, bismillahi pakai dia. Enggak begini, enggak birrahmanirrahim, enggak birrazaki rahim, enggak, tapi pakainya Allah. Ada maksud, ada tujuan yang banyak hikmah di dalamnya. Ar-Rahmani yang maha penyayang, yang maha pengasih. Siapa aja dikasih. Lautan dikasih. Lautan kan isinya air doang kan. Masa hujan besar banget di situ? Buat apaan kata laut? Saya isinya air doang kan. Lu nggak butuh sama air. Yang nggak butuh sama saya air doang isinya. Biar lu nggak butuh, gua kasih juga. Namanya juga maha pengasih. Nggak pakai diminta ngasih. Apalagi diminta. Nggak diminta kasih. Kalau kita jangankan kagak diminta nggak ngasih. Kita begitu ya. Nah, kalau orang kaya lebih lagi. Belum masuk pengamen udah ada tulisannya. Ngamen di sini gratis gitu. Tamu nggak ada yang masuk, nggak ada tulisannya. Awas, ada entop galak. Ada anjing galak ditakut-takutin biar orang nggak masuk. Siapa aja dikasih? Kalau andai kata dunia ini sama isinya, seluruh dunia ini sama isinya ada harganya, maka orang kafir nggak dikasih air walau seteguk juga nggak dikasih. Karena dunia ini nggak ada harganya, orang kafir dikasih rezeki, dikasih makan, dikasih sehat. Coba kalau nggak ada harganya, kalau ada harganya. Satu sayap nyamuk aja berapa duit sih selai sayap nyamuk? Ada harganya dunia segitu, orang kafir gak dikasih walaupun seteguk air. Tapi karena dunia ini gak ada harganya, maka orang kafir dikasih. Banyakan dia orang. Lihat tuh orang Islam di Indonesia mayoritas miskin. Kita ngomong tuh ya, iya juga ya. Kayaknya iya juga nih, omongan bener juga. Itu kebetulan aja emang mayoritas Indonesia orang Islam. Coba di negara yang mayoritas kafir, yang banyak miskin siapa? Iya kafir. Kita udah mau nyambut aja, iya juga. Balikin, ini resiko mayoritas. Kalau mayoritasnya muslim, ya yang banyak orang miskin, ya orang Islam. Coba lihat negara yang bukan muslim, yang banyak miskinnya ya orang non muslim. Kudu begitu kita. Jangan Islam lagi dicela, diinjak kita iyain, jangan. Alhamdulillah bermula jenis puji-pujian. Yang kemarin udah kita sebut ada 4. Allah puji dirinya sendiri, itu pujian punya dia. Allah puji makhluknya, itu pujian punya dia. Makhluk memuji Allah, pujian itu punya dia juga. Makhluk memuji makhluk, itu pujian punya dia juga. Jadi 4-4-nya itu pujian lillahi, milik Allah. Rabbi yaitu Tuhan. Habis nyebut Allah Tuhan, tinggal dibalik aja. Rabbi Tuhan, Allah ya Allah. Allahu Rabbi, Allah ya Tuhan. Rabbi lillahi, Tuhan ya Allah. Jangan dilarang orang nyebut Tuhan. Dia aja sendiri yang boleh gitu ya. Kalau nggak mau nyebut Tuhan ya orang yang dilarang. Dan dia begitu dia nih ngomongnya begitu dia di radio. Qul a'udzu birabbin nas. Aku berlindung kepada Rabb, nggak mau ngomong Tuhan, tapi Rabbnya manusia. Ilahin nas, Tuhannya manusia, nggak boleh ngomong Tuhan. Ilahnya manusia, itu. Nah, kita sering dengar atau di radio ya, ilahnya manusia, nggak mau ngomong Tuhan. Ini kita tanya, kenapa nggak mau ngomong Tuhan? Kalau Tuhan ada banyak, ada Tuhan ini, Tuhan ini, Tuhan ini, itu ada banyak. Itu berkeyakinan Tuhan ada banyak tuh nggak boleh. Kalau ngomong Tuhan emang dibilangin sama Tuhan. Alhamdulillahi, segala puji milik Allah. Rabbi yaitu Tuhan.
alamina, alam semesta. Dulu kita di alam kandungan namanya alam arwah. Pertama kita di alam arwah namanya. Kita nggak tahu. Belum masuk ke perut ibu kita. Ada di alam arwah. Semua sama, manusia ditanya, alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhan kalian? Qalu bala, iya engkau Tuhan kami. Sama. Pas di dunia pada ingkar. Nyautnya sama dulu. Iya engkau Tuhan kami. Di alam arwah tuh. Masuk ke alam kandungan 9 bulan. Udah 2 alam dia. Masuk lagi sekarang ke alam dunia. Yang sekarang kita lagi tempatin nih, alam dunia. Di alam dunia banyak banget ya. Ada alam dunia, kalau kita masuk ke laut, ada alam di situ. Kita nggak hidup di laut, tapi ada makhluk lain hidup di situ. Namanya alam dia. Ada di situ ya. Di udara, kita nggak bisa hidup di udara. Burung ada di udara hidup. Kita nggak bisa terbang di udara. Ada alam. Jadi alam tuh ada banyak. Ada 118 alam. Langit pertama ada alam, langit kedua ada alam, langit ketiga ada alam, arsy ada alam, sidratil muntaha ada alam, mustawa ada alam, di arsy ada alam, terus ke atas ada alam. Ada alam bawah, lapisan bumi di bawah ada cacing pada hidup, ya. Binatang-binatang dalam tanah pada hidup. Kita nggak bisa hidup. Namanya ada alam yang menguasai alam semesta. Jadi 118 alam. Wassalatu, adapun rahmat Allah, wassalamu, dan kesejahteraan Allah. Masukin artinya ke dalam. Di dalam artinya. Coret aja kita. Jangan sayang. Nanti beli lagi gampang, cuma 6.000. Nggak bakalan naik, kita mah make upan juga. Yang naikin gak ada yang beli. Siapa yang mau beli? Kalau motor bisa naik, tanah bisa naik, rumah bisa naik. Kalau kita nggak naik, udah segitu aja make upan juga. Gimana? Kertasnya aja dah tipisin ya. Ini tipis banget nih kita. Ngin kertas ya. Tuh, sampai membayang kalau gitu-gitu ya. Cari kitab yang paling, kertas yang paling murah. Biar ada untungnya juga, seperak 2 perak gitu. 6.000 perak. Kita beliin bakso nggak dapat. Apalagi mie ayam mah. Rokok 2 batang. Ilmu 6.000 perak murah banget ya. Wassalamu, dan kesejahteraan Allah ala, yaitu moga-moga tercurah, terlimpah di atas Sayyidina, penghulu kita, pimpinan kita. Penghulu tuh pimpinan. Bukan bahasa kita nih penghulu nih. Kalau penghulu bahasa kita mah yang itu yang nikahin orang ya. Ini penghulu maksudnya pimpinan kita. Ala, yaitu moga-moga tercurah di atas Sayyidina, penghulu kita, pimpinan kita. Di dunia yang mimpin dia, di akhirat yang mimpin dia. Di surga pimpinannya Nabi juga. Kalau ngaji nggak habis, puasa habis. Nggak ada orang puasa di akhirat. Sholat habis, haji apalagi habis. Kalau ngaji nggak ada. Tetap aja di surga ngaji begini. Tetap kitabnya ini juga. Terus ngaji begini, nggak ada berhentinya kalau ngaji mah. Ilmu itu nggak padam. Jadi di surga banyak pengajian nanti gitu ya. Cuma datangnya belakang-belakangan kali ya. Ya. Yang antuk kemana nggak ada, masih mampir kali ke neraka ya. Belum masuk surga jadi belum ikut ngaji, belum bareng. Kan kita baca ratibnya bareng ya, nggak jadi masuk juga nggak bareng ya. Ya baca ratibnya bareng. Muhammadin, yaitu Nabi Muhammad. Tuh pakai Sayyidina.
Sayyidina Muhammadin, pemimpin kita Nabi Muhammad. Jangan Muhammad aja, langsung aja Muhammad, jangan. Kudu ada sopan santunnya. Kita juga sama yang tua manggil abang ya. Apalagi orang Jawa mah, Mas, tinggiin dikit, Kang Mas. Oh ya. Kang Mas Sayyidina. Santun. Wa ala alihi, dan atas keluarganya Nabi. Keluarga Nabi itu ada namanya Bani Muthalib, ada namanya Bani Hashim, dua golongan. Dari Bani Muthalib, dari Bani Hashim. Keluarga Nabi sekarang masih ada. Yang keturunannya kalau di Indonesia disebut namanya masing-masing itu. Kalau di Arab memanggilnya Sayyid. Ya. Sayyid. Di Arab tuh. Kadang-kadang disingkat dia jadi Iye. Kayak Ahmad Albar kan dipanggilnya Iye. Sama anak kasih Fahri ya. Iye mau mana Iye? Sayyid maksudnya. Turunan Habib. Kalau di sini di Banten dipanggilnya Tubagus. Habib juga. Kalau orang Jakarta manggilnya Habib. Kalau orang Banten manggilnya Tubagus. Mengapa orang Jakarta nggak manggil Tubagus juga? Takut nanti ada yang maksiat. Kan jadi bukan Tubagus ini. Tubagus. Kalau maksiat. Tapi nggak ada turun Nabi yang maksiat, nggak ada. Wasahbi tadi keluarganya Nabi. Nggak boleh nerima zakat keluarga Nabi itu. Jadi jangan zakat sama dia, bagi duit aja. Kalau dia lagi saya minta zakatnya, maksudnya minta duit gitu, bukan minta zakat. Kalau nerima zakat nggak boleh keluarga Nabi. Wasahbihi, dan sahabatnya Nabi. Rahmat dan kesejahteraan tercurah di sahabatnya Nabi. Orang yang ketemu Nabi, beriman kepada Nabi, ketemunya di dunia, nabinya masih hidup, nabinya udah jadi nabi, namanya sahabat. Banyak syarat tadinya. Orang ketemu sama Nabi, ketemu. Kayak kita nih begini ketemu nih. Ketemunya di dunia. Beriman kepada Nabi. Abi Lahab enggak beriman. Abu Jahal enggak beriman. Bukan sahabat walaupun ketemu juga. Syaratnya beriman sama Nabi. Nabinya udah diangkat jadi nabi. Nabi diangkat jadi nabi kan umur 40 tahun. Nah, nabinya udah diangkat jadi nabi, ketemu sama Nabi, beriman, sahabat. Nabinya jadi nabi, cuman ketemu sama Nabi, enggak beriman, enggak sahabat. Nabi Musa ketemu sama Nabi di langit keempat, bukan sahabat. Karena ketemunya di langit kan. Syaratnya ketemunya di dunia. Baru yang sahabat. Wasallama wasahbihi wasallam. Wa ba'du, dan adapun sesudah itu. Itu kalau mau ceramah tuh mukadimahnya itu bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dikit enak ngapalinnya, nggak pakai dihafalin lagi ya, habis ngaji juga ingat. Dikit kayak gitu mah. Nah itu orang mau ceramah enak, udah ditulisin, udah tinggal baca. Mau sambutan itu udah ada mukadimahnya. Wa ba'du, begitu. Yang kami hormati si anu ini ya. Yang saya muliakan anu ini. Itu buat pidato namanya. Fahazihi, maka adapun ini wasiatul
wasiyatul Mustafa. Wasiyatu wasiat. Mustafa nggak ngaji orangnya. Wasiatnya si Mustafa orangnya nggak ngaji. Gerimis. Waktu pre nanyain mulu. SMS dulu. Kapan ngaji? Ngaji nggak ada datang ya orangnya. Emang begitu. Ngaji emang nggak enak. Yudi aja ini orang surga. Yudi mau orang surga. Kalau masih ada napasnya jangan dikuburin dulu Yudi. Bahaya dong. Nunggu habis dulu napasnya. Masih ada napasnya dikuburin dulu jangan. Nabi yang terpilih namanya Mustafa. Tadi nyebutnya di sana Muhammad ya, Sayyidina Muhammad. Pas di bawah aja wasiyatul Mustafa. Nama Nabi itu ada banyak. Kalau di dunia pakainya Muhammad, di langit pakainya Ahmad. Ada 204 nama Nabi. Salah satunya Muhammad Mustafa. Nabi yang terpilih. Diakuin sama orang mana juga diakuin. Yang ngasih tahu dia. Emang dia ingin megang kitab Taurat. Dia megang kitab Injil, dia megang kitab Zabur. Dibilangin nanti bakalan Nabi terakhir datang, ciri-cirinya disebutin sama dia. Pas datang aja, bukan orang Israel. Dari dulu juga Nabi orang Israel, ngapa sekarang orang Arab? Yang nyebutin dia, yang ngasih tahu dia bakalan ciri-cirinya Nabi terakhir dari kitab dia. Yang bilangin kita kan dia. Nabi yang terakhir nanti ciri-cirinya begini, sifatnya begini, tingginya sekian, diukur sama dia udah tahu. Tingginya sekian. Ciri-cirinya disebutin, apaannya aja disebutin sama dia lengkap. Cuman pas lahir dari orang Arab, ngapa orang Arab? Dari Bani Israel doang. Itu doang sebabnya, karena orang Arab. Segitu doang tuh, karena Arab dia nggak mau terima. Nyebutin dia, cocok sama yang disebutin, nggak terima. Ya begitu Israel mah. Wasiyatul Mustafa, wasiat Nabi yang terpilih, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalamu. Alaihi di atas dia Nabi. As-salatu rahmat Allah. Assalamu kesejahteraan Allah. Li Ali ibni Abi Thalib. Li Ali ibni Abi Thalibin, wasiat Nabi yang terpilih kepada Ali bin Abi Thalib. Abi Thalib itu pamannya Nabi. Punya anak banyak. Cuman seorang susah. Diambil lah tuh sama Nabi. Saya ambil nih Ali gitu. Cerdas orangnya. Anak muda yang pertama beriman sama Nabi dia. Kan cerdas berarti ya kalau beriman sama Nabi yang pertama. Orang cerdas. Orang lain belum beriman, dia duluan. Emang dari kecil dipiara sama Nabi. Diambil anak. Tapi kan nggak boleh nyampur. Ada istri Nabi di situ, ada anak-anak Nabi yang perempuan, nggak boleh nyampur orang lain. Ini ngelihat halal, ngelihat haram, nyenggol haram, yang orang lain. Akhirnya masih kecil dikawinin sama anak Nabi, namanya Fatimah. Fatimah dinikahin aja tuh, masih kecil sama Sayyidina Ali. Jadi keluarga, boleh tuh kalau jadi keluarga. Lihat bini kita pakai andukan doang dari kamar mandi boleh, orang keluarga udah. Kalau orang lain nggak boleh begitu ya. Dan nanti kalau udah kalau di sini udah ada yang begitu tuh nggak boleh ngaji di sini udah, ya. Diusir kita. Sekarang masih belum. Kudu banyakin doa ada. Biar nggak dapat. Jalan terus. Kalau ada bukan keluarga nggak boleh ngelihat bini kita habis ke kamar mandi kan andukan doang ya.
Maka supaya halal nih, Ali dinikahi nama anaknya Nabi Siti Fatimah. Jadi keluarga ada tuh. Boleh ngelihat istri Nabi, boleh ngelihat keluarga Nabi yang perempuan. Jadi halal udah jadi keluarganya. Begitu. Karramallahu wajhahu. Karrama memuliakan. Ini uniknya nih, yang paling unik. Kalau sahabat yang lain disebutnya radhiyallahu anhu. Kalau dari kemarin diperhatiin ketemu tuh. Kan udah sering ketemu ya. Kalau sahabat Nabi yang lain habis disebut radhiyallahu anhu. Dia doang diri karramallahu wajhahu. Lain. Kalau misalnya an Abi Hurairah itu kemarin tuh banyak tuh radhiyallahu anhu. Disebut namanya radhiyallahu anhu. Dia doang diri karramallahu wajhahu. Kenapa dia beda? Enggak radhiyallahu anhu sama yang lain. Karena Sayyidina Ali ini dulunya katanya kurang ganteng gitu. Sedangkan Fatimah tuh cakep banget. Supaya mau nih Fatimah karramallahu dimuliakan oleh Allah wajhahu akan wajah. Dibikin ganteng sama Allah. Satu tuh, maka disebut karramallahu wajahnya dibikin ganteng. Yang kedua, Sayyidina Ali itu nggak pernah mandang patung, padahal dia hidup di zaman patung. Orang kan zaman dia nyembahnya patung mulu. Kalau orang Mekah mau ke Madinah itu di tengah perjalanan kudu nyembah dulu, namanya ada patung namanya Lata. Mau kemana nih? Mau ke berhenti dulu, nyembah sembayang dulu. Nyembah si Lata. Kalau orang Madinah mau ke Mekah di tengah perjalanan tuh perbatasan sembayang dulu sebelum masuk Mekah. Nyembah patung juga namanya Uzza. Tapi Sayyidina Ali walaupun hidup di zaman orang nyembah patung, orang-orang musyrik, dia nggak pernah memandang patung. Jadi kalau mau aja lagi mau ngeliat ke arah patung nggak sengaja gitu dialingin buru-buru sama Jibril. Dialingin aja, jangan lihat gitu ya. Mulia banget tuh ya orang kalau begitu ya. Jangan lihat. Yang ke arah situ jangan ke sini, ada patung. Maka dia namain karramallahu wajhahu, dimuliakan oleh Allah wajhahu akan wajahnya. Nggak pernah mandang patung sampai meninggal. Kalau kita sering ya, asal lihat komplek juga tuh ya, ada perempuan lagi yang tempayan gitu ya, airnya ngucur ya. Ada juga orang kepala badannya manusia lagi sila begini nih, megang guntungan gede gitu, gunting gendut kayak belalai gitu. Dewa apa namanya itu gitu, hanya patung dah ya. Kita nggak tahu dah. Yang jelas kita pernah aja ngeliat patung. Apalagi anak kita mah, lagi ada Barbie. Ya nggak apa-apa kalau buat mainan nggak dosa. Kalau dipajang itu di lemari dimuliain, nah, dosa. Malaikat nggak mau masuk kalau ada patung begitu. Kalau kita beliin buat mainan, bocah banting-banting, diinjek-injek gitu, nggak apa-apa. Barbie patung bukan sih? Iya patung juga, mau kecil doang kan. Ini pada disimpan di atas lemari ya, digupet, dimuliain. Nggak boleh kalau dimuliain mah, dosa. Malaikat nggak mau masuk. Ada anjing di rumah kita tuh malaikat nggak mau masuk. Gambar tuh maksudnya patung, gambar. Bukan gambar yang foto-foto begitu, bukan tuh. Bukan foto, bukan itu gambar itu. Tadi itu lagi nih. Ada hadis, Nabi bersabda, malaikat rahman gak masuk kalau dalam rumah ada gambar. Bukan gambar begitu, patung maksudnya yang bulat ya. Patung apa ya, binatang kayak manusia kayak. Kita pernah aja ngeliat patung. Kan dia enggak, Sayyidina Ali itu dua tuh, digantengin wajahnya, nggak pernah mandang patung karena selalu dialingin kalau dia menengok ke arah patung. Yang ketiga, nggak pernah mandang auratnya sendiri, karena itu kalau aurat dipandang hukumnya
makruh. Kalau pegang boleh. Punyanya gatal digaruk-garuk boleh, pegang gitu. Oh diimpleng jangan, gini bentuk kayak nggak boleh. Ya. Dia nggak pernah mandang aurat sendiri, apalagi mandang aurat orang lain. Aurat sendiri nggak pernah dilihat. Ini kali itu pernah ya. Ini kalau aurat kita ini dari pusar sampai dengkul namanya aurat, bagian yang nggak boleh kebuka. Kalau dari pusar ke atas bukan aurat. Dari dengkul ke bawah itu bukan aurat. Itu sebabnya tuh 3 alasan itu tuh dia dikasih karramallahu wajhahu. Karrama memuliakan, Allahu oleh Allah, wajhahu akan wajahnya Ali. Qala berkata oleh Ali, da'ani memanggil akan aku. Da'a memanggil, ni akan aku. Saya dipanggil Rasulullahi oleh Rasulullah. 3 udah. Tadi pertama Sayyidina Muhammad, terus Mustafa, sekarang Rasulullah. 3 udah disebut nama Nabi. Udah 3 kali selawat itu. 3 kali selawat udah malam Jumat. Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fakhalautu maka aku berduaan. Kata Sayyidina Ali, fakhalautu maka aku berdua-duaan. Ma'ahu bersamanya Nabi. Jadi panggil sama Nabi, jadi berduaan sama Nabi. Emang mantunya. Tadinya manggil abang, kan sepupunya. Kalau Abu Thalib itu pamannya punya anak, Nabi kan encing, manggil encing sama Abu Thalib ya, manggil encing, manggil om. Punya anak, nama anaknya manggilnya abang sama Nabi, dikawinin sama anaknya jadi manggil ayah. Orang lain tuh sepupu tuh orang lain. Boleh kawin jadinya sama sepupu. Kalau kita masih ngitar saudara. Ti manzilihi, di rumahnya Nabi. Di kamarnya Nabi saya dua-duaan dipanggil. Faqala maka bersabda oleh Nabi li kepada aku. Saya dipanggil berdua-duaan sama Nabi dalam rumahnya, dalam kamarnya. Faqala maka bersabda oleh Nabi li kepada aku. Begini kata Nabi, ya Aliyu, duhai Ali, anta engkau, minni dibanding aku, anta minni engkau dibanding saya, kata Nabi, biman dilati seperti kedudukan Haruna Nabi Harun min Musa dari Nabi Musa. Aku ini Nabi, aku ini Rasul. Kalau mau diomongin nih, kamu sama saya ini seperti Nabi Musa sama Nabi Harun. Itu kedudukannya. Ini Musa, ini Harun tuh kedudukannya begitu tuh. Min Musa, daripada Nabi Musa alaihi salamu, gaira anni, gaira kecuali annahu bahwasanya la nabiyya ba'di, tidak ada nabi ba'di sesudah aku. Coba kalau boleh ada nabi sesudah aku, lu jadi nabi juga. Saking aja udah ditutup nabi.
Nabi udah ditutup. Coba kalau nggak ditutup, lu juga jadi nabi seperti kayak Nabi Musa, Nabi Harun. Nabi Harun kan nabi, Musa kan nabi juga. Nah gitu. Cuman sayangnya setelah saya jadi nabi, nggak boleh ada nabi lagi, udah ditutup sama Tuhan. Coba kalau ada, boleh ada nabi sesudah aku, engkau juga jadi nabi. Jadi tinggi derajatnya dia tuh Sayyidina Ali. Dipanggil sama Nabi begitu. La nabiyya ba'di, tidak ada nabi ba'di sesudah diriku. Kata Nabi begitu. Ada cerita lucu yang kemarin saya ceritain tuh. La berarti kemarin kan belum temu la ya. Ini la nabiyya ba'di. Tidak ada nabi lagi setelah saya. Ada orang di zaman Harun ar-Rasyid namanya si La. Atau huruf namanya La namanya. Nabi ngomong begitu tuh. La nabiyya ba'di, tidak ada nabi sesudah saya. Dia ngartinya begini, la nabiyya ba'di, si La nabi sesudah Nabi Muhammad. Aku ini nabi berarti. Dia ngomong masih di Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid saya nabi. Dari mana? Tuh lihat sabda Nabi, la nabiyya ba'di. Si La nabiyya ba'di adalah seorang nabi sesudah aku, kata Nabi. Berarti aku nabi. Orang pada ketawain. Mirza Ghulam Ahmad dari India diubur-ubur, orang mau dipentung. Ngaku nabi diubur-ubur, di Indonesia diterima. Banyak pengikutnya. Yang kita kata saya Indonesia MZ pasar bagus. Indonesia ini apa aja diterima. Ngomongnya begitu, la nabiyya ba'di. Tidak ada nabi sesudah saya. Enggak ngomong begini nih, enggak ngomong ini. La rasulah ba'di, tidak ada rasul setelah saya. Enggak. Kan beda antara nabi sama rasul. Kalau rasul mah laki-laki yang diangkat jadi nabi, dikasih wahyu untuk dirinya dan untuk disampaikan sama umat, namanya rasul. Kalau dikasih wahyu doang buat dirinya doang, enggak disampaikan kepada umatnya, namanya nabi. Nah, Nabi ngomongnya la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelah saya. Jadi orang ngakunya nih kayak Musaddiq gitu ya. Masih ingat Musaddiq? Ingat ya. Kang Uci yang tukang cukur tuh. Siapa Tugimin di Bandung. Kan ngakunya apa? Nah, saya ini rasul. Kalau rasul enggak ditutup, yang ditutup tuh nabi. La nabiyya ba'di, tidak ada nabi sesudah saya. Kalau rasul enggak, saya enggak ngaku nabi, tapi saya ngaku rasul. Untung ngomongnya bukan sama kita. Coba kalau sama kita bilang ya, iya juga. Untung bukan sama kita ngomongnya. Tidak ada nabi setelah saya enggak bilang nabi, saya rasul. Enggak ditutup rasul mah. Nabi aja yang bawahan ditutup, apalagi rasul yang tinggian, jadi tutup lebih lagi. Ingetin, nabi laki-laki diangkat jadi nabi, dikasih wahyu buat dirinya aja, nggak buat umatnya. Kalau rasul dikasih wahyu buat dirinya dan buat umatnya. Tinggian mana? Rasul. Kalau rasul masih nabi, kalau nabi belum tentu rasul. Dia nggak ngaku sebagai nabi, dia nggak punya rasul. Gitu. Jawaban kita, nabi aja yang bawahan ditutup, yang kecilan, apalagi yang besaran. Yang kecil ditutup, yang gede juga ditutup. Bagaimana yang kecil ditutup, yang gede kagak? Kudu bisa ngomong tuh kita begitu. Ini usika. Segitu dulu kali ya. Biar gak kelamaan ngajinya. Ini usika, tandain di situ. Dicatat, dibarisin, dicatat apa yang diomongin, ceritanya dicatat. Di tengah ditulis tuh ya, dicuri, dicoret ya. Biarin dia pada hitam. Biar ingat nanti. Jadi diseling-seling tuh. Dia jangan bosan. Kalau monoton kan bosan jadinya. Ini halaman berapa ini?
8 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di bawah ini tersebut 6 sifat yang ada ta'alluqnya dan tersebut pula terbagi 20 sifat ini dengan 4 bagian. Bahagian tuh bagian maksudnya. Ada halaman 8. Di bawah ini tersebut 6 sifat yang ada ta'alluqnya dan tersebut pula terbagi 20 sifat ini. 20 sifat itu dengan 4 bagian. Jadi yang 20 kemarin disebutin tuh dari wujud sampai mutakalimun kalian dibagi 4. Artinya ta'alluq yaitu tuntut sifat akan pekerjaan yang bertambah daripada berdiri sifat kepada zat. Artinya ta'alluq yaitu tuntutan sifat akan pekerjaan yang tersebut yang bertambah daripada berdiri sifat kepada zat. Kalau sifat itu berdirinya kepada zat, kalau zat berdiri sendiri. Kayak ini merah, ini plastik namanya zat, merah namanya sifat, cabai namanya zat, pedas namanya sifat. Pedas nggak bisa berdiri sendiri, keluar dari cabai gitu ke udara, ini pedas nih, berdiri nih pedas nih, nggak bisa begitu. Kudu sifat mah berdiri pada zat. Kalau zat berdiri sendiri. Di kita juga banyak nangis, ketawa, namanya sifat. Hitam, putih, namanya sifat. Amis sifat, ikan zat. Namanya zat. Nggak bisa amis bisa sendiri, misahin diri dari zat nggak bisa. Naik ke udara, duduk di udara, melayang-layang di udara. Nih gue pedes ya. Nggak bisa begitu, dia kudu nempel sama zat. Sifat juga begitu. Kalau sifatnya kudrat, ta'alluqnya berkuasa, hubungannya berkuasa. Jadi kalau Tuhan mau mencipta, kalau nggak bisa mencipta bukan Tuhan namanya. Ini Tuhan ya? Iya, itu kan bisa mencipta bulan, langit, kita, udara. Tapi Tuhan, tapi nggak bisa menciptakan apa-apa. Ya bagaimana? Tuhan mah Tuhan tapi nggak bisa menciptakan apa-apa. Ya bukan Tuhan namanya. Kudu begitu. Atau di tengah, kecil banget tulisannya, kudrat. Ada. Kecil tuh dibundar-bundarin tuh. Iya. Kudrat, ta'alluqnya taksir. Kalau kudrat tuh ta'alluqnya taksir. Memberi bekas, mencipta dah ya biar gampang. Ta'alluqnya mencipta. Kalau kudrat. Taksir tuh memberi bekas atau menciptakan.
Iradat sama, ta'alluqnya taksir. Nama ta'alluq itu sama nama ta'alluqnya inkisaf. Apaan aja didengar sama Tuhan. Kayak ini meja nih. Ini meja kita denger nggak nih? Nggak ya? Kedengeran nih. Itu denger nggak tuh? Apa yang kita dengar? Ketukan. Suara. Yang kita dengar suara. Mejanya didengar nggak? Enggak. Kalau Tuhan nggak begitu. Tuh suara yang barusan didengar sama Tuhan, mejanya didengar sama Dia. Itu namanya mendengar, sama ya. Kalau kita kan namanya nggak mendengar kalau begitu. Meja tiang listriknya didengar sama Tuhan. Pasti pukul sama tuh kelenteng, suaranya didengar, tiang listriknya didengar. Kalau kita suara doang kita dengar. Itu juga kalau nggak disodok ya. Kalau disodok gendangnya pecah udah nggak dengar. Namanya budak kalau begitu. Basor ta'alluqnya inkisab sama juga. Apaan aja dilihat sama Tuhan. Kalau kita merem aja nggak kelihatan apa-apa ya. Nggak usah merem dah, melek, matiin lampu, nggak kelihatan apa-apa. Siang lah, yang terang banget kita nengok ke atas, nggak ada apa-apa kita lihat. Nggak ada apa-apa di atas, nggak ada yang kita lihat. Namanya buta kalau kita. Ilmu ta'alluqnya inkisab. Kalam ta'alluqnya dilalah. Qudrat ta'alluq taksir, segala mungkin. Segala yang mungkin Allah bisa menciptakan, segala yang mungkin. Mungkin ma'dum, mungkin maujud. Mungkin ma'dum, mungkin yang nggak ada. Kalau mungkin maujud, mungkin yang ada. Itu dua dia, kudrat sama iradat, ta'alluqnya begitu. Sama ta'alluqnya taksir. Segala yang mungkin tapi ta'alluqnya yang mungkin. Nggak ta'alluq sama yang mustahil sama Tuhan. Tuhan kuasa nggak? Kuasa. Tapi ta'alluqnya sama yang mungkin. Nggak ta'alluq sama yang nggak mungkin. Bisa nggak Allah nyetir mobil truk keliling-keliling jalan raya? Enggak ta'alluq. Mustahil Tuhan begitu. Lagi nyetir mobil Tuhan begitu. Mungkin enggak tuh Tuhan begitu? Iya enggak mungkin. Kalau yang begitu bukan Tuhan namanya. Berarti enggak ta'alluq sama yang kayak begitu. Yang enggak mungkin. Ta'alluqnya sama yang mungkin. Mungkin ma'dum. Mungkin yang enggak ada. Kalau mungkin maujud, mungkin yang ada. Sama basor ta'alluqnya juga sama inkisab, segala yang maujud, yang ada didengar sama Tuhan. Yang kagak ada didengar sama Tuhan. Ya bagaimana? Barang kagak ada tapi didengar sama Tuhan nggak bisa. Ini didengar yang ada, dilihat yang ada. Hadis maujud. Maujud qadim, maujud qadim. Dilihat juga begitu. Dilihat tuh barang yang ada. Barangnya kagak ada, dilihat nggak sama Tuhan? Ya kagak ta'alluq namanya. Barang kagak ada tapi dilihat. Ya bagaimana? Tapi nggak ada tapi dilihat. Nggak ada dalam akal. Ilmu sama kalam sama, namanya ta'alluq inkisab. Segala yang wajib, segala yang mustahil. Yang mustahil juga Allah tahu juga. Segala yang jaiz, yang kalau jaiz itu bakalan ada, bisa jadi enggak juga. Kayak kita nanti nih, kita nanti bakalan punya cucu. Mungkin gak tuh? Mungkin. Mungkin juga enggak.
namanya jaiz kalau begitu. Boleh terjadi, boleh juga enggak. Dah. Adapun misal ta'aluk seumpama kudrat, yakni kuasa, maka menuntutlah ia akan keciptaan yang ada. Apa yang dikuasakannya itu ya, yang dikuasakannya. Demikian pula misal lain-lain ta'aluk pada sifat lain-lainnya. Adapun misal ta'aluk seumpama kudrat, yakni kuasa, Allah tuh kuasa, maka menuntutlah ia akan keciptaan yang dikuasakannya. Demikian pula misal lain-lain ta'aluk pada sifat lain-lain adanya selain sifat kudrat. Adapun yang harus pada Allah, maka adalah itu satu juga yaitu fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Artinya membuat akan segala mungkin. Allah menciptakan segala yang mungkin atau meninggalkannya, tidak menciptakannya. Ini namanya jaiz. Jaiz itu sama dengan harus. Harus tuh atau jaiz fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Kudu diingat tuh. Maka jadi jumlahnya aqaid iman pada hak Allah Ta'ala 41. Mana yang 41? Udah disebutin. Wujud sampai mutakalimun. Tinggal dilawan-lawanin aja. Kalau wujud artinya apa? Ada. Allah itu ada. Lawanannya apa? Enggak ada. Tuh, lawanannya nih nanti hasil 20 juga. Wujud kidam. Kidam artinya Allah enggak ada awalnya. Mustahil ada awalnya. Begitu terus saja begitu. Allah itu bako, kekal. Mustahil tidak kekal. Jadi sifat yang wajib 20 lawanannya 20 juga, sama dengan 40. Ditambah lagi sama sifat yang jaiz 1. Apa itu sifat yang jaiz? Kullu mumkinin au tarkuhu. Yang barusan tuh kullu kulli mumkinin au tarkuhu. Itu namanya sifat jaiz. Harus, bahasa Melayunya tuh harus. Allah boleh berbuat ini. Allah boleh menciptakan cucu kita nanti. Boleh juga enggak. Kita bakalan punya cucu, bisa jadi. Boleh juga enggak. Mungkin juga enggak. Itu namanya jaiz. Berapa jadinya itu? 41. Jadi sifat Allah terbatas sudah 41. Enggak. Itu yang dikasih tahu. Kalau Tuhannya sempurna, sifatnya juga enggak terbatas juga, sempurna juga, enggak terbatas juga. Itu mah yang kita dikasih tahu, disuruh tahu sifat yang wajib bagi Allah tuh 20, lawanannya otomatis 20. Sama yang sifat yang jaiz atau jadi 41 gitu. Namanya aqaid iman disebutnya. Pada hak Allah 41. Dan 20 daripada itu
yang wajib dan 20 yang mustahil dan 1 yang harus. Yang harus itu yang jaiz. Sah dan dah segitu aja.